Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Diduga korsleting listrik, 2 rumah di Entrop, Kota Jayapura terbakar. Menko PMK dan Kepala BNPB pantau langsung penyaluran bantuan untuk korban kelaparan di Puncak. Ombak mencapai 3 meter, nelayan di Binaloka, Merauke tidak berani melaut. Persis di belakang PRT. 2 rumah yang terletak di pinggir kali Hanyaan Entrop, Kota Jayapura, Kamis kemarin terbakar. Warga berusaha memadamkan api, namun tidak berhasil karena rumah terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Api akhirnya bisa dipadamkan petugas yang didukung 3 mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil damkar milik Lantamal 10 Jayapura. Saksi Rosalina Waroy mengatakan saat itu ia sedang mencuci piring di dapur dan mendengar teriakan cucunya. Ketika ia keluar, ia melihat percikan api di meteran listrik. Saya ke belakang, saya cuci piring di depan ke rumah depan. Saya ke anak lagi di rumah di belakang, saya cuci piring. Sambil saya cuci piring begini, sulit api. Api sudah menyala. Dong berteriak tapi saya tidak dengar. Karena di belakang. Anak kecil ini dia lari ke depan, dia mau main sini tapi karena api di atas api dia lari. Takut. Dia takut kembali ke belakang. Ke belakang langsung saya peluk. Dia mau datang kita keluar di pintu lagi sudah tidak ada. Karena pintu cuma satu ini saja. Akhirnya kita lari ke belakang terus sampai di sana baru kita keluar di celah situ keluar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun pemilik rumah terpukul karena sebagian harta benda tidak bisa diselamatkan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Bantuan untuk korban kelaparan di Kabupaten Puncak terus berdatangan. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi dan Kepala BNPB Ledjen Suharyanto memberikan bantuan yang diserahkan secara simbolis di Bandara Timika. Menko PMK rencananya langsung menuju distrik Sinak untuk bertemu warga yang kelaparan dan kini mengungsi di 3 distrik di Kabupaten Puncak. Namun karena cuaca buruk, Menko PMK dan Kepala BNPB membatalkan penerbangan. Rencananya hari ini Menko PMK dan Kepala BNPB akan terbang menuju Sinak. Menko PMK juga memantau langsung pendistribusian bantuan di gudang Bandara Timika. Muhajir berjanji membangun gudang lumbung pangan di Kabupaten Puncak untuk menangani kelaparan yang diperkirakan berlangsung hingga 7 bulan mendatang. Dalam cuaca, standar dari sisi keamanan Pak Bupati sudah Pak Bupati Kabupaten Puncak sudah memberikan jaminan. Dan saya mohon kerjasama semua pihak bahwa ini karena betul-betul dalam rangka untuk menangani mereka yang berkesusahan, mohon tidak ada gangguan sama sekali. Ini betul-betul untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di 3 distrik ini khususnya agar betul-betul terlepas dari bencana yang sangat tidak kita inginkan. Kita tadi sudah diskusi dengan Pak Panglima, dengan Pak Bupati, dan juga Kepala BNPB untuk mencari alternatif solusi yang permanen. Kami yakinkan untuk masyarakat yang terdampak ini logistiknya terpenuhi. Diangkut oleh pesawat dari Timika ke Gandumwe, karena itu yang lebih dekat. Walaupun setiap hari hanya bisa 1 sorti itu, tergantung cuaca. Dan itu sekali ngangkut ada 900 ton, ulangi 900 kilo. Mudah-mudahan, dan sekarang barang yang ada yang sudah sampai di sasaran juga sudah ada, bantuan dari Kemensos, bantuan dari Panglima TNI sudah ada di lokasi sasaran. Sebelumnya, bantuan juga datang dari Kementerian Sosial, TNI, dan Pemkab Puncak. Bantuan dikirim ke lokasi yang terletak kurang lebih 9.000 kaki di atas permukaan laut. Namun banyak kendala, khususnya cuaca, sehingga pendistribusian bantuan hanya dapat dilakukan 1 kali penerbangan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
2 batalion prajurit yang akan bertugas di perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea tiba di Merauke menggunakan KRI Tanjung Kambani. Mereka akan bertugas di tempat yang baru menggantikan pasukan pengamanan perbatasan yang sudah berakhir masa tugasnya. Sebelum berangkat ke pos, prajurit pengamanan perbatasan melakukan upacara militer di Pelabuhan Yosudarso, Merauke. 2 batalion Pamtas akan bertugas di 2 wilayah. Itu dia dari 726 Tamalatea, ini dari Kodam 14 Hasanuddin. Satu lagi dari Batalion Raider Khusus 111, ini tempatnya di Aceh sana. Jadi dari Aceh datang ke Papua, dari ujung ke ujung. Tugasnya saya kira sama. Jadi kita menjaga, intinya melaksanakan tugas pokok TNI Angkatan Darat dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia di darat. Jadi nanti implementasi dari tugas itu diturunkan dalam perintah operasi dari Kodam 17 Cendrawasih. Jadi perintah operasinya yang sudah berlaku dari awal tahun 2023 ini, jadi ini adalah melanjutkan dari Satgas 725 dan Satgas 511 yang sebentar lagi akan purna tugas. Sebelum bertugas mengamankan perbatasan, prajurit dibekali pemahaman wilayah, termasuk memahami budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Sebagai prajurit, mereka juga diminta peka pada persoalan kesehatan di tengah masyarakat, seperti penularan penyakit, misalnya malaria. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penularan HIV di Merauke, Papua Selatan saat ini kian mengkhawatirkan. Tidak hanya jumlah kasus yang bertambah, namun HIV juga menular ke kalangan pelajar dan mahasiswa. Pusat Kesehatan Reproduksi Rumah Sakit Umum Daerah Merauke kembali mengumumkan 3 pelajar dan 4 mahasiswa tertular HIV. Mereka terdiri dari perempuan dan laki-laki. Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke, Dr. Inge Silvi mengatakan pelajar dan mahasiswa itu tertular HIV akibat seks bebas. Menurutnya, kondisi ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. 2023 ada sebanyak 3 pelajar yang positif HIV dan untuk mahasiswa ada 4. Mahasiswa 4 ya? Ya. Nah kalau untuk pelajar ini mereka statusnya sekolah SMA apa SMP dok? Ada yang SMP, ada yang SMA. Laki perempuan? Ada laki dan perempuan. Dan Nah, 3, tiga. laki 2, perempuan 1. Perempuan jadi Iya. 3 semua ya? Iya. Nah, kalau yang mahasiswa dok? Mahasiswa juga ada laki-laki dan perempuan. Perempuan. Iya. Nah secara umum mereka artinya tertular ini dari apa dok? Tetap dari hubungan seksual. Ya, jadi hubungan seksual yang beresiko. Artinya mereka melakukan hubungan seksual tanpa pelindung dan mungkin salah satu dari pelajar tersebut ya berhubungan dengan ya mereka yang sudah terinfeksi HIV, lalu mereka berhubungan lagi sesama pelajar dan akhirnya bisa menularkan ke temannya tersebut atau ke pacarnya. Menurut hasil penelitian Pusat Kesehatan Reproduksi, seluruh kasus HIV di Merauke disebabkan hubungan seks bebas dan tidak menggunakan kondom. HIV merupakan penyakit menular, terutama melalui hubungan seks. Hingga saat ini HIV belum ada obatnya, namun pasien pengidap HIV bisa bertahan hidup dan hidup normal dengan mengonsumsi obat tertentu seumur hidup. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.